Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang zakat fitrah dan zakat mal. Perkenalkan, nama saya Juli Safitri, NIM 21206040031, kelas Mesawa 1. Zakat fitrah. Definisi. Zakat berarti bersih, suci, tumbuh dan berkembangnya jumlah dan ketentuan serta disertakan kepada orang yang berhak. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok dari setiap individu, di mana bulan Ramadan zakat fitrah yang dikeluarkan oleh seorang muslim baik laki-laki atau perempuan, yang tua atau yang muda, gunakan atau gunanya untuk mensucikan diri dan mengeluarkan hak fakir dan miskin. Adapun hadis zakat fitrah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari omong kosong dan kata-kata kotor, serta untuk memberikan makan orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu adalah sedekah biasa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun syarat-syarat zakat fitrah. Yang pertama, Islam. Yang kedua, ada kelebihan harta untuk kebutuhan pokok pada malam hari raya dan siangnya. Yang ketiga, mendapati bagian awal sampai akhir Ramadan walau sebentar. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, memenuhi wajib zakat. Mikdar atau kadar pengeluaran. Mikdar zakat fitrah yaitu 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter. Sektor pendistribusian. Yang pertama itu ada fakir, yang kedua miskin. Mustahik zakat fitrah, yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima rikob, yang keenam gorimin, yang ketujuh fisabilillah, yang ke-8 ibnu sabil. Waktu pengeluaran zakat fitrah yaitu sejak awal Ramadan datang, paling lambat sebelum sholat Idul Fitri. Komoditi yang dizakati, yang pertama beras, yang kedua gandum, yang ketiga biji-bijian, yang keempat kurma. Zakat mal. Definisi zakat mal adalah harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Syarat zakat mal. Yang pertama, kepemilikan sempurna. Yang kedua, berkembang atau produktif. Yang ketiga, mencapai nisab. Yang keempat, melebihi kebutuhan pokok. Yang kelima, bebas dari hutang. Dan yang keenam, mencapai haul. Komoditi zakat mal. 1. Zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak adalah zakat yang dikenakan atas emas dan perak yang telah mencapai nisab dan haul. Dalil mengenai kewajiban zakat emas dan perak ini ada dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34, yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya kepada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Kewajiban zakat emas dan perak juga didasari dari beberapa hadis lainnya. Salah satunya adalah hadis riwayat Abu Daud rahimahullah, jika engkau memiliki perak 200 dirham dan telah mencapai haul 1 tahun, maka darinya zakat 5 dirham. Dan untuk emas, Anda tidak wajib menzakatinya kecuali telah mencapai 20 dinar. Maka darinya wajib zakat setengah dinar. Lalu dalam setiap kelebihannya wajib dizakati sesuai persentasenya. Syarat emas dan perak. 1. Milik sendiri. Artinya kepemilikan atas emas dan perak tersebut dimiliki secara sempurna dan besar, bukan pinjaman atau milik orang lain.
Yang kedua, haul. Artinya, emas dan perak tersebut sudah tersimpan selama 1 tahun. Yang ketiga, nisab. Artinya, emas dan perak yang dimiliki sudah mencapai batas untuk dikategorikan sebagai harta yang wajib dizakati. Untuk nisab zakat emas sendiri sebesar 85 gram emas dan untuk perak sebesar 565 gram. Nisab dan cara menghitung zakat emas dan perak. Zakat emas wajib dikenakan zakat ke emas yang tersimpan telah mencapai atau melebihi nisabnya, yakni 85 gram. Kadar zakat emas adalah 2,5%. Sementara itu, zakat perak wajib ditunaikan jika perak yang dimiliki telah mencapai atau melebihi nisab sebesar 595 gram. Karena zakatnya ialah 2,5% dari perak yang dimiliki. Berikut cara menghitung zakat emas dan perak. 2,5% dikali jumlah emas, perak yang tersimpan selama 1 tahun. 2. Zakat pertanian. Zakat pertanian biasanya meliputi biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan tanaman lain yang memiliki nilai ekonomis. Dalil zakat pertanian, dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya, zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Syarat dan ketentuan zakat pertanian. Yang pertama, milik sendiri. Yang kedua, sudah mencapai nisab. Zakat pertanian dibayarkan setiap kali panen dengan syarat jumlahnya sudah mencapai nisab. Nisab adalah batas minimal dari harta sehingga ia dikenakan kewajiban berzakat. Sedangkan haul artinya masa kepemilikan harta selama 1 tahun. Khusus untuk zakat pertanian, syarat haul gugur atau tidaknya adalah nisab hasil pertanian adalah 5 atau setara dengan 653 kg. Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan maka dikenai dengan zakat 10%. Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya maka dikenakan zakat 5%. 3. Zakat perdagangan. Zakat perdagangan yaitu zakat wajib dikeluarkan oleh pelaku usaha yang mengambil keuntungan dari barang yang telah mencapai nisab dan haul. Mikdar, kadar, dan nisab zakat perdagangan. Kadar zakat perdagangan adalah 2,5%, sedangkan nisab zakat perdagangan senilai dengan 85 gram emas dan sudah mencapai haul 1 tahun. 4. Zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Mikdar dan nisab zakat profesi. Kadar zakat profesi 2,5%. Nisab zakat profesi senilai dengan 85 gram emas. 5. Zakat hewan. Mikdar dan nisab kambing telah dijelaskan pada tabel di bawah ini. Mikdar dan nisab sapi telah dijelaskan pada tabel di bawah ini. Dan mikdar dan nisab unta telah dijelaskan pada tabel di bawah ini. 5. Zakat hewan. Mikdar dan nisab kambing telah dijelaskan pada tabel di bawah ini. Mikdar dan nisab sapi telah dijelaskan pada tabel di bawah ini.
dan miqdar dan nisab unta telah dijelaskan pada tabel di bawah ini. 6. Zakat pertambangan. Zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas usaha atau hasil pertambangan yang telah mencapai nisab atau haul. Miqdar dan nisab zakat pertambangan telah dijelaskan pada tabel di bawah ini. Waktu pelaksanaan setelah mencapai nisab dan haul 1 tahun kepemilikan. Amil adalah seseorang yang ditugaskan untuk mengambil atau mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat. Syarat amil: 1. Beragama Islam. 2. Mukallaf, berakal dan baligh. 3. Amanah. 4. Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan lain hal yang terkait dengan tugas amil. Tugas amil: 1. Mengumpulkan zakat. 2. Pemelihara atau pengelola zakat. Yang ketiga, pendistribusian zakat. Pendapat ulama tentang amil: harus muslim, boleh non-muslim, dan boleh keduanya. Non-muslim boleh menjadi amil, tetapi gajinya tidak boleh diambil dari zakat. Demikianlah yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini tentang zakat fitrah dan zakat mal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.